Malam rekan-rekan sekalian, peserta manajemen kota, berikut juga dengan Pak Andi selaku partner saya dalam mengelola mata kuliah manajemen kota kelas B. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi tentang kegiatan paruh semester kedua. Jadi di dalam kita akan melanjutkan presentasi mingguan yang dilakukan oleh para peserta manajemen kota. Namun kali ini kalau pada paruh semester pertama para peserta menyampaikan perkenalan atau case study introduction, kali ini mereka akan memperkenalkan atau membahas rencana strategis dan rencana aksi untuk mengatasi isu yang diangkat pada case study introduction kemarin. Pada classroom ada beberapa hal yang telah saya update. Yang pertama adalah link pengumpulan presentasi studi kasus. Yang dikumpulkan adalah slide presentasi introduction dan slide presentasi rencana strategis dan rencana aksi. Jadi setiap kelompok mengumpulkan dua set slide presentasi dalam format PDF. Namun saya juga di kelas lain ada yang menanyakan begini, Pak, slide presentasi saya adalah pengembangan dari slide presentasi yang sebelumnya. Jadi yang bersangkutan tidak membuat dua file yang berbeda. Tidak apa-apa. Intinya di dalam link ini yang dikumpulkan adalah slide presentasi, bukan naskah. Jadi kalau Anda kebetulan membuat dua file yang berbeda untuk introduction dan untuk rencana strategis dan rencana aksi, that's fine, that's good. Tapi kalau seandainya hanya membuat satu, yaitu merupakan satu file yang continue begitu dari introduction hingga rencana aksi, itu pun juga tidak apa-apa. Pengumpulan slide presentasi ini terdapat di bagian akses peserta daring. Lalu untuk pengumpulan draft awal, kemarin sudah ada 7 kelompok yang mengumpulkan, 7 dari 11. Karena kesalahan setting, maka pengumpulan yang kemarin, pengumpulan draft awal kemarin adalah individual submission. Jadi saya terpaksa menghapus kegiatan tersebut dan menggantikannya dengan link pengumpulan draft yang baru. Oleh sebab itu saya mohon kepada para kelompok untuk mengumpulkan naskah studi kasus mereka lagi. Yang dikumpulkan di pengumpulan draft awal adalah naskah studi kasus atau naskah introduction to case study atau case study introduction. Berikutnya, pengumpulan draft awal ini terletak di bawah general information mengenai kelas manajemen kota. Nah, saya kira kalian sudah tahulah lokasinya di mana. Lalu yang membedakan manajemen kota dengan perkuliahan yang lain barangkali adalah modul workshop ini. Pada paruh semester kedua ini, setelah presentasi rencana strategis dan rencana aksi, kalian boleh melakukan revisi seperlunya sesuai dengan diskusi, input dan feedback yang telah diberikan oleh rekan-rekan sekelas, yang telah diberikan oleh Pak Andi dan sebagainya.
lalu kalian submitnya ke modul workshop peer review. Modul ini saya letakkan di bawah bagian akses. Jadi modul ini dulunya terletak di bawah, sekarang dia nomor 2 dari atas. Untuk supaya lebih mudah ditemukan. Gitu. Workshop peer review dalam kurung minggu ke-15. Linknya adalah review draft akhir. Dan aktivitas ini tujuannya adalah supaya kalian bisa saling membaca dan memberikan constructive feedback terhadap manuskrip atau terhadap naskah yang telah disiapkan oleh rekan-rekan sekelas. Dan kumpulkan naskah final di sini untuk dievaluasi bersama. Nah, berbeda dengan assignment yang biasa, pengumpulan naskah dilakukan secara individual. Jadi kalau ada 3 orang anggota dalam satu kelompok, ya berarti 3 salinan naskah, walaupun naskahnya sama, tapi yang dikumpulkan adalah 3 kopi, dan itu dilakukan secara individual. Karena modul workshop ini tidak memungkinkan pengumpulan secara kelompok. Kenapa demikian? Karena nanti pada akhirnya naskah-naskah yang terkumpul itu akan saya distribusikan kembali ke kelompok yang lain. Gitu. Jadi kalian akan membaca naskah dan menilai naskah dari kelompok lain, begitu. Dan hasil penilaian yang kalian berikan terhadap anggota kelompok lain tersebut akan diagregatkan oleh sistem, dan itu nanti akan menjadi nilai akhir secara keseluruhan gitu. Berikutnya saya beri tampilan kalau kalian klik link review draft akhir tadi. Saya telah menyelesaikan setup fase setup. Saya telah menyiapkan assessment form, terus kemudian saya juga sudah menyiapkan instructions for submission dan memberikan workshop description. Jadi saat ini workshop ini berada pada submission phase. Submission phase ini akan terus berlangsung sampai akhir minggu ke-14. Di sini dapat dilihat ada di dalam alokasi allocate submissions ini expected 34, submitted masih 0, submitted 0 to allocate 0. Jadi di sini yang saya maksud dengan setiap peserta akan mengumpulkan salinan naskahnya, walaupun naskahnya sama dengan anggota kelompok, dengan rekan sekelompoknya. Gitu. Jadi karena ini adalah modul ini tidak memungkinkan, sekali lagi modul ini tidak memungkinkan group submission, jadi mau nggak mau harus individual submission. Gitu. Open for submissions from Monday 18 April 2022. Jadi mulai besok mulai tanggal 18 April, maaf. Mulai tanggal 18 April kalian bisa mengumpulkan naskah setelah direvisi pasca presentasi rencana strategis dan rencana aksi. Nanti setelah 34 naskah ini terkumpul, saya baru akan mengalihkan modul ini ke fase assessment. Fase assessment di mana, dan ini akan dilakukan di minggu ke-15. Jadi aktivitas pada minggu ke-15 adalah untuk membaca dan menilai dan memberikan feedback bagi terhadap naskah yang kalian baca. Setelah itu modul akan saya switch ke grading evaluation phase, di mana secara sistem dia akan menghitung nilai agregatnya. Lalu workshop akan saya tutup.
Berikut tampilan rubrik penilaian. Ini ada hanya satu baris saja dari dari assessment kriteria yang telah saya siapkan. Ada 5 atau 7 assessment kriteria. Jadi kalian scroll ke bawah, nanti dia akan muncul kriteria-kriteria yang lain. Dari kiri ke kanan, semakin ke kanan, kalau kalian centang poin yang paling kanan, berarti itu nilainya yang paling tinggi. Kalau centang poinnya, kalau dicentang kolom yang paling kiri, berarti nilainya paling rendah. So, untuk saat ini, karena saya tidak punya waktu, karena saya tidak sempat untuk menerjemahkan assessment kriteria, jadi sayangnya assessment kriteria ini masih dalam bahasa Inggris. Karena memang assessment kriteria ini saya susun untuk kelas manajemen kota IUP gitu. Tapi nggak apa-apa, sekalian belajar reading untuk keperluan TOEFL saat wisuda nanti. Lalu setelah modul workshop tersebut selesai, dan kalian membaca feedback yang diberikan oleh rekan-rekan dari kelompok yang lain, kalian boleh merevisi jika dirasa perlu untuk merevisi sebelum mengumpulkan draft final. Pengumpulan draft final dilakukan minggu ke-16. Yang dikumpulkan adalah naskah final dalam format PDF. Gitu. Sepertinya itu yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan untuk kegiatan paruh semester kedua ini. Jika ada hal-hal yang masih perlu diklarifikasi, kita dapat berdiskusi melalui chat atau per email. Gitu. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga paruh semester kedua ini dapat berlangsung dengan lancar. Dan sampai jumpa di modul minggu ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.